Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Awwabin Muhammadiyah yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di subuh yang ke-7 Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk tetap melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya muliakan, saya lanjutkan pembahasan subuh kemarin tentang doa. Suatu ketika istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah ditanya, wahai ibunya orang-orang yang beriman, manakah doa yang Nabi selalu baca? Ummu Salamah menjawab, salah satu doa yang Nabi selalu baca itu adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Saya ulang, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami atas agama kami kepadamu. Hati kami kepada agamamu. Hadirin jamaah yang saya muliakan, kenapa doa ini mesti selalu kita baca? Karena kita ini manusia punya hati, dan hati itu sangat cepat berubah. Bahkan ada yang mengatakan berbolak-baliknya hati manusia itu lebih cepat daripada air yang sementara mendidih di dalam tungku. Itu hati manusia, jadi selalu berbolak-balik, mudah berubah. Jadi hari ini A, jam ini A, bisa saja nanti jam berikutnya sudah B, atau minimal A1. Kaitannya dengan keimanan kita, itu keimanan kita perlu selalu dijaga, diminta kepada Tuhan agar iman kita itu betul-betul dijaga. Kalau kita buka Quran pada suratul Ali Imran, persoalan menjaga keteguhan hati, Allah juga mengajarkan kita agar selalu membaca doa tersebut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah condongkan hati kami kembali kepada kesesatan ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi kami petunjuk. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami dari sisimu rahmat, rasa sayang, rasa pamase, rasa si kamase-mase,
atau kamasai kami, sayangi kami, itulah rahmat. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pemberi. Yang satu. Yang kedua, kenapa mesti selalu membaca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Yang kedua ini agar kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena salah satu yang bisa menambah keimanan kita adalah dengan mengerjakan ketaatan. Yazidu bit ta'ah, itu kalau kita baca pengertian iman. Iman itu bisa bertambah karena iman, karena ketaatan. Yazidu bit ta'ah wa mangkus bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah karena ketaatan, dan iman itu bisa berkurang itu karena maksiat. Jadi kalau kita banyak mengerjakan amal-amal baik, insya Allah itu kita akan dekat kepada Tuhan. Sebaliknya kalau banyak maksiat, nah itu membuat kita juga jauh dari Tuhan. Saya ikuti ceramahnya Dr. Muzakkir Arif LCMA ketika menjelaskan tentang kedekatan pada Quran. Beliau katakan kalau bisa 1 juz, kalau tidak bisa 1 juz ya dikurangi, mungkin 100, mungkin 50, mungkin 30, mungkin 20, mungkin 10, mungkin 5, bahkan 1. Kalau tidak bisa baca satu ayat dalam 1 hari, tutup Quran, lalu lihat-lihat saja. Lalu tanya pada diri kita, dosa apa yang kita lakukan sehingga biar 1 ayat tidak bisa baca Quran. Kayak bulan puasa ini, bulan sholat subuh matiin roh, tidak bisa baca Quran. Ya tanya, menurut Dr. Kiai Haji Muzakkir Arif LCMA. Ketiga, kenapa mesti selalu membaca ini? Agar kita terhindar dari keraguan. Kita terhindar dari keraguan. Utamanya keraguan terhadap agama kita ini. Kan kadang-kadang kita juga ragu kepada agama kita ini. Tongak moga ya roh. Betul jika itu. Padahal dalil sudah ada, ini juga sudah ada. Kecuali memang yang tidak ada dalil, ya tentu kita tanya-tanya dulu. Misal jamaah sekalian, tadi malam saya lihat TikTok, ada ustaz menjelaskan keutamaan sholat sunnah sebelum subuh itu, tapi kok berbeda selama ini yang biasa kita dengar, biasa kita baca. Dia bilang itu kalau rakaat pertama sesudah membaca Fatihah, baca kuliah 3 kali. Rakaat kedua sesudah baca Fatihah, baca Qul Huwa 3 kali. Ya. Benar baca ayat, benar baca kuliah pada rakaat pertama. Tapi ya dalam hadis itu kita temukan tidak dikatakan diulang sampai 3 kali. Benar baca Qul Huwa pada rakaat kedua, tapi tidak kita temukan membaca Qul Huwa 3 kali. Saya tanya di situ, apakah ada dalil yang menunjukkan itu? Malah dijawab kasar, goblok jangan dipelihara mas. Wah, mana caranya ini agama ini?
Ditanya, coba adakah dalil yang menerangkan itu? Malah saya dibalas di situ, goblok jangan dipelihara mas. Apa? Gimana caranya kalau kita bertanya malah dibilangin goblok? Hadirin jamaah, ini bisa yang begitu itu bisa membuat kita melaksanakan, tetapi kita mesti tahu ini ibadah. Ada enggak dalilnya? Ada enggak dalilnya? Kalau persoalan muamalah duniawiya kita, ya silakan saja. Mau pakai sarung apa pergi masjid, sholat silakan. Mau duduk-duduk, mau pakai baju kaos silakan, mau pakai gamis silakan. Itu tidak perlu tanya dalil. Tapi kalau persoalan agama, itu perlu dalil. Ada enggak dalilnya? Apalagi menyangkut ibadah kita ya. Jadi kemudian itu untuk menghindari keraguan. Kita banyak-banyaklah itu. Allahumma ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jamaah sekalian yang saya muliakan, yang terakhir, dengan membaca doa seperti ini, insyaallah hati kita akan menjadi tenang. Karena kita selalu minta agar selalu diawasi, dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Mari diamalkan. Allahumma ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.